Shalom, salam damai buat kita semua. Jumpa lagi bersama konten-konten dari Pendeta Raymond Mantik. Kali ini kita akan membahas soal ada 3 ayat di dalam Alkitab yang meneguhkan bahwa orang Kristen tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Kita akan melihat bersama-sama di Roma pasal 13 ayat 10, Efesus pasal 2 ayat 15 dan Lukas pasal 16 ayat 16. Nah, mari kita coba melihat satu persatu ya. Di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-10 di sana dikatakan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi kegenapan artinya sudah mengakhiri atau sudah menyempurnakan. Dengan demikian hukum Taurat telah selesai. Jadi dengan datangnya kerajaan Allah, maka hukum yang berlaku bukan lagi hukum Taurat tapi hukum kasih. Jadi kita orang Kristen tidak hidup tidak diselamatkan oleh perbuatan-perbuatan lagi, tapi oleh kasih karunia di dalam Tuhan. Setelah kita mendapat kasih karunia di dalam Tuhan, barulah kita mengaplikasikan, memanifestasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi iman dulu baru perbuatan, bukan perbuatan dulu baru iman. Beda ya. Lalu ayat yang berikut adalah di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, sebab dengan matinya Yesus ya, dengan matinya Tuhan Yesus sebagai manusia ya, jadi dia mati sebagai manusia. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kematian Yesus Kristus ya, yang mati tentu saja kemanusiaannya ya, tubuhnya bukan Tuhannya. Manusia aja yang mati, bukan rohnya, tapi tubuhnya. Nggak ada manusia yang rohnya mati ya. Roh mati cuma di dalam hukuman kekal ya, dalam neraka. Jadi kalau ada orang bunuh orang, yang mati tubuhnya. Begitu. Jadi yang mati di atas kayu salib itu kematian tubuh atau kematian kemanusiaannya Yesus Kristus. Jadi dengan matinya Yesus Kristus di atas kayu salib sudah membatalkan atau mengakhiri hukum Taurat ya. Makanya sekali lagi kita ditebus di atas kayu salib sehingga kita hidup oleh iman kepada Yesus, bukan oleh perbuatan. Dan yang terakhir ayat yang ketiga di dalam Lukas 16 ayat 16. Firman Tuhan berkata, ini dari Yesus sendiri ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Ya. Jadi Yesus menyatakan sendiri bahwa hukum Taurat itu masa berlakunya cuma sampai Yohanes Pembaptis. Ya. Makanya Yohanes Pembaptis dikatakan nabi terakhir di Perjanjian Lama dan nabi pembuka untuk perjanjian baru, karena dia mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dengan hadirnya kerajaan Allah, maka hukum Taurat berakhir. Kalau kita lihat ajaran Yohanes Pembaptis punya ajaran yang sama dengan Yesus, yaitu Injil Kerajaan Allah. Jadi 3 ayat ini ya, dari Roma 10 ayat 13 ya, Roma 10 ayat 13 tadi. Roma 10 ayat 13. Oh bukan, Roma 13 ayat 10 ya, kebalik. Roma 13 ayat 10, Efesus 2 ayat 15 dan Lukas 16 ayat 16. 3 ayat ini menjadi dasar yang kuat bagi orang-orang Kristen untuk tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum kasih karunia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Follow, subscribe, ya, like, kasih jempolnya,
bila saudara teredukasi dengan konten-konten dari Pendeta Raymond Manting. God bless you.